إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiyah Ibnu Malik, bait-bait syair berkaitan dengan ilmu nahwu dan sharaf. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bait ke-53. Ya, ini adalah di bab nakirah dan ma'rifah. Nakirah adalah yang bisa menerima al, dan alnya ini adalah mempengaruhi, menyebabkan dia ma'rifah. Dan juga nakirah adalah dia menduduki posisi isim yang bisa menerima al. Kemudian selain nakirah berarti ma'rifah. Sudah kita sebutkan jumlahnya ada 6, ya. Ya, ada isim dhamir, kemudian isim isyarah, isim alam nama, kemudian ada isim yang ada alif lamnya, kemudian isim mausul, kemudian yang terakhir yang diidhofahkan, disandarkan kepada isim-isim ma'rifah tadi, disandarkan pada salah satu dari yang 5. Sebelum kita bahas satu persatu, bisa kita sebutkan atau kita lihat bahasanya musonif nanti ketika membahas itu menyebutkan dhamir dulu, kemudian setelahnya nanti isim ma'rifah yang lain. Ini menunjukkan ada yaitu urutannya, ya. Para ulama mengatakan bahasanya isim ma'rifah itu kemakrifatannya itu bertingkat-tingkat, ya. Ma'rifah itu kan sudah tertentu, ada ini lebih tertentu daripada yang lain. Nah, misalnya mereka mengatakan bahasanya dhamir, ya, dhamir ini di antara isim ma'rifah itu yang paling ma'rifah adalah dhamir, ya. Jadi isim ma'rifah itu kemakrifatannya dia bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang lebih ma'rifah daripada yang lain. Sama-sama ma'rifah, tapi ada tingkatannya. Tingkatan pertama adalah dhamir, sebagaimana disebutkan di bait syair kahum, gitu ya. Yani dhamir lebih apa? Lebih ma'rifah daripada yang lain. Karena dia khusus, ya. Ini apa? Di sini namanya ma'rifah itu ada ta'yin dan takhsis. Nah, di sini dhamir di sini dia lebih khusus daripada yang lain. Dhamir lebih khusus daripada yang lainnya. Yang lainnya khusus, tapi dhamir lebih khusus. Kita sebut contoh misalnya. Kata misalnya kita tulis di sini ada dhamir kulta, engkau berbicara, ya. Kemudian ada misalnya akromani, ada ya mutakalim. Lihat di sini ada tak, ya. Maka tak di sini dia ini ada tak, udah ya. Ini kemungkinan kan hanya mukhatab saja, yaitu untuk apa? Untuk mukhatab. Tak di situ al mukhatab. Jadi tidak mengandung kemungkinan yang lain. Kulta engkau mukhatab. Kemudian kalau ini ya mutakalim, ya kemungkinannya mutakalim saja. Nah, mutakalim saja. Sehingga ini menjadi lebih ma'rifah dari yang lain. Sebagai contoh isim ma'rifah yang lain, ya kita lihat ada misalnya alam. Ada alam.
alam nama, misalnya ada nama Zaid misalnya, Zaitun. Nah, Zaitun ini memang khusus ya. Tapi Zaid ini bisa ada beberapa person. Ada Zaid yang ada di depan kita, ada Zaid di yang lain, tempat lain ya. Artinya dia nanti bisa dia hadir, bisa juga Zaidnya ghaib. Nah, sehingga lebih luas meskipun sudah ma'rifah. Nah, ini enggak, tak ini mukhatab, hanya mukhatab saja. Akramani ya mutakalim, ya hanya mutakalim saja. Sehingga ini lebih ma'rifah. Dhamir lebih ma'rifah daripada apa? Daripada alam. Daripada alam. Kemudian setelah dhamir di sini adalah urutan kedua al-alam ya. Jadi ada urutannya. Yang pertama tadi ada di sini marotibnya. Dhamir. Dua, al-alam. Yang kedua al-alam nama. Nama ini urutan kedua ya. Karena nama ini mentakyin tanpa ada qarinah ya, tanpa ada indikator. Beda dengan isim isyarah ataupun isim mausul ya. Kalau ini isim isyarah, isim mausul nanti ada qarinahnya. Nah, kalau alam ini tidak perlu qarinah. Sehingga ini lebih khusus. Alam itu nama lebih ma'rifah daripada yang lainnya. Jadi yang pertama dhamir, yang kedua alam, nama. Ya, karena akan tapi ya, alam ini urutan kedua ya, betul. Setelah dhamir, akan tapi para ulama mengecualikan kecuali nama Allah. Nama Allah lafzul jalalah ini lebih ma'rifah daripada dhamir. Dhamir itu isim ma'rifah yang paling ma'rifah, kedua adalah alam. Tetapi khusus nama Allah SWT, lafzul jalalah, maka lebih ma'rifah dari semua dhamir. Bahkan lafzul jalalah Allah ini lebih paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lain. Ya. Karena tidak ada kemungkinan lain. Ya. Tidak ada kemungkinan lain namanya lafzul jalalah Allah itu ya Rabb gitu kan. Nggak ada istiraq di situ. Ya, tidak ada istiraq. Nah, kalau dhamir itu masih bisa ada istiraq ya. Karena misalnya kita katakan kumtu ya. Tak itu kan bisa saya siapa misalnya namanya misalnya Muhammad ya. Tapi bisa pula yang lain ya. Ketika Zaid mengatakan kumtu, taknya itu kan kembali ke Zaid. Kembali ke Zaid. Kalau Muhammad mengatakan kumtu, ya taknya kembali ke Muhammad. Kemudian misalnya Amr mengatakan kumtu, taknya ke Amr. Nah, beda dengan lafzul jalalah Allah, itu nggak bisa kembali kemana-mana, hanya crop saja. Nah, itu para ulama mengatakan nama Allah itu paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lain. Karena nggak ada kemungkinan lain. Dhamir masih ada kemungkinan yang lain, ya. Meskipun dhamir adalah secara umum paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lainnya. Jadi kenapa dhamir masih kalah dengan lafzul jalalah si kema'rifatannya? Karena dhamir masih ada istiraq. Masih ada istiraq itu digunakan untuk yang lain. Ya. Sehingga mereka mengatakan dhamir itu adalah isim ma'rifah paling ma'rifah kecuali nama Allah Azza wa Jal. Maka nama Allah Azza wa Jal ini paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lain secara mutlak. Nah, kemudian tadi urutan kedua alam ya. Alam itu nama ya. Nama. Karena tadi tidak perlu qarinah ya. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Nah, kalau nama itu tidak perlu qarinah secara mutlak, hanya pokoknya menyebutkan Zaid, Muhammad, Amr. Ya. Itu tidak perlu qarinah secara mutlak.
Nah, isim isyarah ya itu perlu qarinah ya. Kita catat yang urutan ketiga berdasarkan urutannya ya. Ketiga isim isyarah, al isyarah. Ya, isim isyarah. Kenapa masih kalah dengan alam? Karena alam tidak perlu qarinah. Kalau isim isyarah masih perlu qarinah. Contoh perkataan hadza. Ya. Ada contohnya kan isim isyarah. Ini misalnya hadza. Hadza ini isim isyarah perlu qarinahnya ada. Hadza ini digunakan ya pada asalnya untuk suatu yang ada wujud di depannya. Misalnya ini kolam, hadza kolamun misalnya. Nah, maka ini bolpennya ada di situ. Jadi harus ada qarinah bahwasanya ini mewujud di hadapan kita seperti itu. Nah, kalau alam nggak perlu. Kita nyebut Zaid itu Zaid di sana bisa, ya di sini juga bisa. Di hadapan kita bisa, di ghaib juga bisa. Seperti ini yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, kalau isyarah ini harus ada qarinah hudur. Ya, dia hadir. Ya, Pak? Hadir. Sehingga isim isyarah ini masih di bawah alam, ya, masih di bawah nama dari sisi derajat kemakrifatannya, karena isim isyarah ini butuh qarinah yaitu al hudur. Sedangkan nama tidak butuh. Ya. Kemudian yang berikutnya isim mausul. Ya. Setelah isim isyarah urutan yang keempat ya. 4 al mausul. 4 ya. 4 al mausul. Nah, isim mausul ini di bawahnya isim isyarah. Alasannya karena isim mausul itu menjadi ma'rifah karena harus ada perantara itu silah. Nah, harus ada perantara berupa silah. Nah, kemudian isim mausul ini bisa untuk lil hadir ya, untuk yang ada di hadapan kita. Kemudian bisa juga untuk ghaib ya. Untuk apa? Ghaib. Sedangkan isim isyarah itu hukum asalnya untuk yang hadir, yang ada ya, yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu ya, isim isyarah lebih ma'rifah daripada isim mausul. Karena isim isyarah tadi qarinahnya itu qarinah hudur saja. Sedangkan isim mausul ini bisa hudur, bisa ghaib, bisa hadir, bisa ghaib ya. Sehingga apa? Lebih luas, sehingga kemakrifatannya kalah dengan isim isyarah. Misalnya kita tulis contoh yang isim mausul ya. Contoh isim mausul ukrimu misalnya, ukrimu alladzi yukrimuni. Nah, ya di sini ada isim mausul alladzi. Ya, di sini. Nah, kemudian ini silahnya ini, silah. Ini silah mausul. Nah, isim mausul ini ma'rifah dengan silah ya. Bisa ma'rifah karena dengan silah, butuh silah ya. Dan silah ini nanti bisa dia yaitu hadir, qarinahnya bisa ghaib. Nah, beda dengan hadza. Kalau hadza ini ya pada asalnya adalah untuk yang hadir saja ya, sehingga masih menang isyarah. Ya, masih menang isyarah karena hadir saja. Kalau silah itu bisa hadir, bisa ghaib. Kemudian qarinahnya seperti itu. Beda qarinahnya.
Kemudian setelah itu al-muhalla bi al. Ya. Ada yang kelima, urutan kelima. Al-muhalla bi alif lam, ya, bi al gini ya. Bisa juga bi al. Yang ada alif lamnya ini ma'rifatnya masih kalah dengan isim mausul, ini urutan kelima. Alasannya adalah pada asalnya secara asalnya itu tidak ma'rifah alif lam itu kan, sisi penunjukannya secara asal tidak ma'rifah. Beda dengan isim mausul ya, isim mausul itu pasti bergandeng dengan silah, nggak bisa misah ya. Kalau al masih bisa ya. Ada alif lamnya bisa misah. Misalnya contoh kata kan, ada kata al-baitu, rumah. Bisa saja alnya dilepas menjadi baitun. Nah, bisa dilepas. Kemudian baitun ini disusun dalam kalimat masih bisa. Nah, ro'a itu, misalnya ro'a itu baitan. Bisa ya, bisa seperti itu ya. Alnya dilepas. Beda dengan aladhi harus ada plus silah. Aladhi atau mausul ya, contohnya aladhi. Kalau aladhi saja, dalam kalimat ada aladhi saja tanpa silah nggak bisa. Oleh karena itu ini yang ada alif lamnya martabatnya masih di bawahnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu yang disandarkan pada isim ma'rifah. Nah, kalau ini nanti derajatnya sesuai dengan yang disandarkan ya, misalnya kalau disandarkan ke nama ya. Ya, misalnya kitabu Zaidin berarti seperti itu. Kitabuhu ya berarti sesuai dengan disandarkan apa? Dhamir ya. Misalnya kitabuhum. Nah, maka ini kitab disandarkan pada hum, maka derajatnya seperti hum. Oh, hum urutan pertama. Ya, seperti itu. Sesuai derajatnya sesuai apa yang disandarkan. Qolamu hadza. Nah, disandarkan pada hadza. Nah, qolamu jadi ma'rifah. Kemudian urutannya ya, kekuatannya seperti hadza, oh yang ketiga berarti seperti itu ya. Sesuai dengan apa yang disandarkannya. Tapi itu tadi berkenaan dengan urutan kemakrifatan ya. Jadi tentang apa ini? Urutan atau tingkatan kemakrifatan isim makrifah. Demikian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.